ada satu masalah yang mungkin tidak terlihat dari ledakan rudal di langit Iran. Amerika Serikat ternyata juga sedang berpacu dengan waktu. Semakin panjang perang berlangsung, semakin banyak rudal dan sistem pencegat yang harus ditembakkan. Persediaan sejumlah senjata strategis mulai tertekan, sementara pabrik pertahanan tidak bisa begitu saja mengganti semuanya dalam hitungan hari. Kini Pentagon bahkan mengirim pesan mendesak kepada perusahaan-perusahaan pertahanan Amerika, meminta mereka mempercepat produksi dan menyerahkan rencana untuk mengejar kebutuhan perang. Ini bukan sekadar soal berapa banyak senjata yang masih tersisa. Pertanyaannya adalah, seberapa lama industri pertahanan Amerika mampu mempertahankan laju perang sebelum persediaannya benar-benar menjadi masalah? Dan disinilah persoalannya menjadi semakin rumit. Ketika persediaan senjata mulai tertekan, Washington justru dihadapkan pada pilihan yang semakin sulit, melanjutkan tekanan militer atau kembali membuka ruang diplomasi. Donald Trump masih berbicara tentang kemungkinan negosiasi dengan Iran. Namun, pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru menunjukkan bahwa opsi militer belum benar-benar dikesampingkan. Selama sekitar 90 menit, keduanya dilaporkan membahas apa yang harus dilakukan jika jalur diplomasi kembali menemui jalan buntu. Netanyahu disebut membawa 3 pilihan ke meja Trump: mempertahankan negosiasi, memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran, atau kembali melancarkan operasi militer dalam skala besar. Bahkan muncul laporan bahwa Washington dan Tel Aviv sedang mempertimbangkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran, termasuk kilang minyak dan pembangkit listrik. Sasarannya bukan hanya kemampuan perang Teheran, tetapi juga sumber pemasukan yang menopang perekonomiannya. Masalahnya, Iran tidak tinggal diam. Teheran memperingatkan bahwa serangan terhadap fasilitas energinya akan dibalas dengan menargetkan infrastruktur minyak dan gas di kawasan, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, hingga fasilitas gas Israel seperti Leviathan dan Tamar. Bahkan, fasilitas nuklir di Mona disebut masuk dalam daftar sasaran yang berpotensi diserang. Artinya, satu serangan terhadap infrastruktur energi Iran bisa dengan cepat berubah menjadi konflik yang menyentuh seluruh jaringan energi Timur Tengah. Dan Washington sendiri memiliki persoalan lain. Perang berkepanjangan mulai menekan persediaan rudal pencegat seperti Patriot dan THAAD, sekaligus rudal presisi jarak jauh seperti ATACMS dan PRSM. Sejumlah laporan bahkan menyebut penggunaan rudal pencegat AS sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Karena itu, ketika Trump sempat menyatakan militernya siap bertempur, lalu sehari kemudian membatalkan rencana serangan baru, muncul pertanyaan, apakah ini memang langkah diplomatik yang diperhitungkan? Atau Washington mulai menyadari bahwa setiap eskalasi berikutnya akan semakin mahal? Bagi para pengkritiknya, perubahan sikap ini kembali memunculkan istilah TACO, singkatan dari Trump Always Chickens Out. Tuduhan bahwa Trump sering mengeluarkan ancaman keras, tetapi mundur ketika keputusan militer benar-benar harus diambil. Namun, bisa jadi persoalannya jauh lebih kompleks. Sebab dalam perang seperti ini, terkadang mundur selangkah bukan berarti takut berperang. Bisa saja, itu dilakukan karena ruang untuk berperang mulai semakin sempit. Keraguan Washington untuk kembali menyerang justru memberi Teheran ruang untuk memperluas tekanan. Dan menariknya, babak berikutnya tidak langsung dimulai dengan rudal di Timur Tengah, melainkan dari dunia siber. The New York Times melaporkan sistem pasokan air di sedikitnya 7 negara bagian Amerika Serikat menjadi sasaran serangan siber yang diduga berkaitan dengan Iran. FBI kemudian menyelidiki insiden tersebut. Jika keterkaitannya terbukti, ini menunjukkan bahwa medan konfrontasi sudah bergeser. Infrastruktur sipil Amerika pun dapat ikut tersentuh. Memasuki awal Agustus, perhatian kemudian beralih ke Selat Hormuz.
Sebuah kapal LNG berbendera Bermuda, Gaslock Shanghai, dilaporkan mengubah jalur setelah terkena proyektil ketika melintasi jalur pelayaran yang ditetapkan Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Kapal tersebut juga diketahui mematikan sistem identifikasi otomatisnya, praktik yang cukup umum dilakukan kapal ketika beroperasi di kawasan berisiko. Tak lama berselang, Iran mengklaim pertahanan udaranya menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Reaper Amerika di atas Selat Hormuz. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, tetapi jika benar, insiden ini menunjukkan bahwa aktivitas intelijen udara Washington di jalur energi strategis tersebut semakin berisiko. Tekanan kemudian meningkat ketika Iran dilaporkan menyerang kamp Doha di Kuwait menggunakan drone. Serangan ini memperlihatkan bahwa Teheran masih mampu mempertahankan tekanan meski perang telah berlangsung berbulan-bulan. Ancaman terhadap pelayaran pun berlanjut. MV Minoan Pioneer dilaporkan terkena serangan saat melewati Selat Hormuz. Awak kapal terpaksa meninggalkan kapal dan 1 orang dilaporkan masih hilang. Washington merespons dengan meningkatkan aktivitas militernya. Sedikitnya 7 pesawat tanker AS terlihat beroperasi di kawasan Teluk bersama pesawat patroli maritim P-8A Poseidon yang diduga berkaitan dengan pengawalan kapal dan peningkatan kesiapan militer. Di Iran, ledakan juga terjadi di sebuah pabrik aluminium di kawasan industri Syamsabad. Otoritas setempat belum menemukan indikasi serangan proyektil dan penyebabnya masih diselidiki. Namun, rangkaian insiden ini memperlihatkan satu perubahan besar. Konflik tidak lagi hanya berlangsung di medan perang. Dunia siber, jalur energi, kapal dagang, dan infrastruktur strategis kini ikut menjadi bagian dari arena konfrontasi. Kalau sebelumnya perang ini terlihat seperti konfrontasi antara Amerika, Israel, dan Iran, sekarang gambarnya mulai berubah. Negara-negara di sekitar Iran semakin berhitung karena mereka tahu satu serangan besar saja bisa membuat konflik keluar dari kendali. Arab Saudi menjadi salah satu negara yang paling berkepentingan mencegah skenario tersebut. Menurut sejumlah laporan, putra mahkota Mohammed bin Salman menghubungi Donald Trump dengan membawa kekhawatiran negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk. Pesannya sederhana, jika Amerika dan Israel kembali menyerang Iran dalam skala besar, Teheran kemungkinan tidak akan membalas secara langsung saja, tetapi dapat mengarahkan serangan ke ladang minyak, kilang, pembangkit listrik, hingga fasilitas gas di negara-negara Teluk. Bagi Riyadh dan negara tetangganya, ini merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada sekadar serangan militer. Kawasan Teluk adalah salah satu pusat energi dunia. Jika infrastrukturnya terganggu, dampaknya bisa langsung terasa di pasar global melalui kenaikan harga minyak dan gangguan pasokan energi. Karena itu, negara-negara Teluk punya alasan untuk meminta Washington menahan diri. Mereka mungkin merupakan sekutu Amerika, tetapi mereka juga berada di garis depan jika Iran memutuskan memperluas medan perang. Di tengah situasi tersebut, Iran justru dilaporkan akan menerima tambahan kemampuan pertahanan dari Cina. Reuters melaporkan bahwa Teheran dijadwalkan mendapatkan ratusan sistem rudal pertahanan udara portabel atau Manpads buatan Beijing. Jika pengiriman ini terrealisasi, senjata tersebut dapat membantu Iran menghadapi drone dan pesawat yang terbang rendah. Lebih dari itu, perkembangan ini menunjukkan bahwa hubungan pertahanan Iran dan Cina tetap berjalan di tengah tekanan Amerika. Iran juga mengklaim sejumlah negara telah menyampaikan bahwa mereka tidak akan ikut dalam perang melawannya. Jika laporan tersebut benar, semakin banyak negara tampaknya memilih untuk menjaga jarak. Dan disinilah peta konflik mulai terlihat berbeda. Semakin banyak pihak yang enggan terlibat, semakin besar pula tekanan agar perang tidak berubah menjadi konflik regional terbuka. Masalahnya, keinginan untuk menghindari perang belum berarti kedua pihak sudah siap berdamai. Donald Trump masih berulang kali mengatakan bahwa peluang negosiasi dengan Iran tetap terbuka. Tetapi,
Teheran justru membantah bahwa pembicaraan langsung sedang berlangsung. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai mengatakan, komunikasi melalui Oman saat ini hanya berkaitan dengan pengaturan jalur pelayaran sementara di Selat Hormuz, bukan perundingan untuk mencapai kesepakatan damai. Di Washington, tanda-tanda bahwa opsi tekanan masih dipertimbangkan juga muncul. CNN melaporkan seorang perwira intelijen CENTCOM meminta analis militer mencari metode baru, kreatif, dan tidak konvensional untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Ini menunjukkan bahwa Washington belum sepenuhnya menemukan cara untuk mengakhiri konflik dengan hasil yang diinginkan. Namun, pada saat yang sama, aktivitas militer Amerika di kawasan justru dilaporkan mulai berkurang. Salah satu baterai Patriot di Bandara Erbil disebut telah dipindahkan, sementara pesawat C-17 terlihat membawa personel dan perlengkapan militer keluar dari kawasan. Ketika ditanya mengenai laporan penarikan pasukan dari Irak, Kuwait, dan Bahrain, Trump memilih tidak memberikan jawaban. Ketidakjelasan yang sama terlihat dalam persoalan Selat Hormuz. Trump mengatakan jalur tersebut akan segera dibuka kembali sebagai bagian dari proses negosiasi. Iran langsung membantahnya dan menegaskan belum ada kesepakatan mengenai pembukaan selat tersebut. Jadi, sampai titik ini, diplomasi memang belum mati, tetapi juga belum benar-benar hidup. Washington masih membuka pintu negosiasi, sementara Teheran tetap mempertahankan tuntutannya. Dan selama tidak ada pihak yang bersedia memberikan konsesi berarti, Selat Hormuz, pasukan Amerika, dan seluruh kawasan Teluk akan tetap berada dalam bayang-bayang eskalasi berikutnya.